Kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa, berarti Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf gitu ya. Kurang lebih seperti mu'alaf yang lain yang hobinya adalah menjelekkan kekristenan dan bersaksi ya secara dusta gitu ya teman-teman sekalian. Karena kesaksian mereka dan apa yang mereka sampaikan semuanya adalah kebohongan teman-teman sekalian ya. Saya tidak pernah menemukan mu'alaf di media sosial itu lalu menyampaikan hal-hal yang benar. Gitu ya. Jadi mereka justru menyampaikan hal-hal yang menghina agama Kristen itu sendiri. Padahal mereka katakan mereka ini sudah menemukan hidayah dan mereka menemukan agama yang benar gitu ya. Dan mereka menganggap diri suci sehingga yang lama itu ya pasti busuk gitu ya. Penuh dosa, penuh pelanggaran dan tidak benar gitu ya. Nah kali ini, seorang perempuan ini mengatakan bahwa Yesus itu pernah berdoa di Gunung Sinai. Yesus berdoa di Gunung Sinai, kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya kenapa dia ketakutan dan kenapa dia berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Jadi ini yang menjadi pertanyaan darinya teman-teman sekalian. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Nah, yang menjadi pertanyaannya, Anda kemana saja ketika para pendeta berkhotbah, memberikan pengajaran Alkitab, lalu Anda juga punya kitab suci dan bisa di Alkitab elektronik yaitu di HP. Anda bisa belajar, Anda bisa melihat di sana. Dan sebenarnya penjelasan-penjelasan itu ya dijelaskan oleh para pendeta di dalam khutbah-khutbah mereka, terlebih di dalam pengajaran atau pendalaman Alkitab. Ya seharusnya Anda bertanya selama ini. Nah ini yang membuat Anda akhirnya mu'alaf, meninggalkan kekristenan. Nah teman-teman sekalian, seperti apa kisah mu'alaf ini? Mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Mazmur dulu juga saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya hafal, saya pernah ikut lomba juga. Jadi kayak surat-surat di Alkitab itu, Matius, Markus itu saya hafal urutannya. Nah, semakin saya pelajarin, saya baca Alkitab itu kok hati saya tuh teringat sama mimpi itu loh. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Kita harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa, dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Yesus ketakutan di situ. Nah di situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Sampai dia menangis. Kalau dia Tuhan, kalau siksaan manusia, pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi kayak gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Kenapa dia harus takut? Itu. Nah, di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari seorang mu'alaf ini. Dan terjelas sekali teman-teman sekalian bahwa dia ini adalah orang yang memang tidak paham kekristenan sama sekali. Dan kita bisa katakan bahwa belum tentu gitu patuh kita untuk curigai mu'alaf ini, ya mbak ini, itu bukan orang Kristen. Tapi dia adalah Islam sejak lahir. Sebab banyak kasus seperti itu.
Banyak kasus yang kemudian mereka bersaksi di channel-channel Muslim supaya mereka bisa dapatkan cuan di sana. Ya, akhirnya di akhir cerita mereka ya seperti orang bilang, sepada-padanya tupai melompat akan jatuh juga. Nah demikianlah mereka, sepada-padanya mereka berbohong, nanti mereka akan ketahuan juga. Nah oleh karena teman-teman sekalian, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, supaya kita jangan bersaksi dusta. Karena kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, jika kita suka berdusta, berbohong itu, maka Bapa kita bukanlah Tuhan. Tapi Bapa kita adalah iblis, sebab iblis adalah bapa segala dusta. Teman-teman bisa menceknya ya di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Nah teman-teman sekalian, apakah Yesus ini gitu ya pernah berdoa di Gunung Sinai gitu ya? Waktu dia disalib, nah sebelum dia disalib itu kan Yesus pergi dengan murid-muridnya ya, pergi Gunung Sinai gitu katanya. Ya tidak pernah teman-teman sekalian. Yesus tidak pernah berdoa di Gunung Sinai. Ya, kisah itu adalah kisah Musa, di mana Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menjumpai Allah, untuk menerima 10 hukum Taurat. Ya, bukan Yesus. Yesus tidak pernah berdoa di Gunung Sinai. Tapi Yesus berdoa di mana teman-teman sekalian? Yaitu di Taman Getsemani. Ya, kita bisa menemukannya teman-teman ya di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke 36 hingga ayat yang ke-42 ya. Saya akan bacakan buat kita supaya kita paham bahwa Yesus tidak berdoa di Gunung Sinai tetapi di Getsemani. Kita lihat ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, anak kedua, anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus bukan berdoa di Gunung Sinai, tetapi di Getsemani. Dan kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapanya yang di sorga? Lah katanya kan dia Tuhan, katanya dia Allah ya. Kenapa justru Yesus berdoa? Ingat teman-teman sekalian bahwa 2 natur dalam diri Yesus. Natur manusia 100%, artinya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia seutuhnya tanpa kekurangan satu apapun. Karena Yesus bukan lahir secara cacat gitu ya. Yesus normal ya. Jadi segala sesuatu yang dialami oleh manusia itu dialami oleh Yesus Kristus, dirasakan oleh Yesus Kristus. Tapi satu hal yang membedakan kita dengan dia tidak pernah berbuat dosa. Baik kitab suci agama Anda, ya, Mbak ya Al-Quran, ya, tidak pernah menuliskan satu pun kesalahan daripada Yesus Kristus. Dan apalagi di Alkitab. Ya. Itu yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa dia berdoa? Ini dulu salah satu ajaran bagi kita bahwa kita memerlukan hubungan yang dekat dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, yang saat ini ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah kembali kepada kekekalannya, dia adalah Allah yang menampakkan diri kepada kita, dia adalah Allah yang bisa diraba, yang bisa dilihat, bisa disentuh gitu ya, bisa dipeluk gitu ya. Jadi sekarang dia kembali kepada keilahiannya setelah dia mengalami kematian di kayu salib, tetapi tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saat ini dia ada di sorga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara-saudari semua. Karena Yesus dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal gitu ya. Ada banyak tempat tinggal. Dan kalau dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai tempat kita, dia akan datang untuk menjemput kita. Nah teman-teman sekalian, kemudian kalau dia mengatakan dia adalah seorang Kristen, ya, jadi ini
kita harus bedakan teman-teman sekalian. Kalau Islam menyebutkan tentang kitab sucinya itu ya, misalnya surat Al-Baqarah, ya surat Al-Maidah, surat Maryam, itu mereka sebutkannya itu adalah surah, ya. Atau ya mungkin ada juga yang membacakan surat gitu ya, surat Maryam gitu ya, surat Al-Maidah gitu. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka. Jadi kalau ada yang bersaksi para mu'alaf seperti itu bukan Kristen, ya. Karena Kristen tidak pernah menyebut ya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai surat atau surah, ya. Tapi keempat kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kita sebut sebagai Injil, ya. Injil yang artinya ya kitab yang menuliskan, yang menceritakan tentang kehidupan sosok juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Mulai sejak lahir hingga sampai dia wafat di atas kayu salib, mati dan bangkit, lalu kembali ke surga. Itu 4 Injil gitu ya. Ya. Jadi bukan surah atau surat teman-teman sekalian. Ini harus kita bedakan. Di sini kita bisa ukur bahwa dia ini sebenarnya bukan seorang Kristen, tapi Muslim sejak lahir, ya. Jadi Kristen yang diserupakan. Karena kan bagi mereka Isa atau Yesus Kristus tidak mati di salib tetapi diserupakan. Nah, mungkin dia ini adalah Kristen yang diserupakan. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Kenapa kalau memang Yesus dia adalah Tuhan, kenapa dia takut, kenapa dia berdoa gitu ya. Kalau dia ada berdoa kepada itu, ya berdoa kepada siapa? Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah manusia perlu relasi dengan Tuhan, sehingga dia berdoa kepada Bapaknya dari mana dia berasal. Ya, dia berasal daripada Bapa loh, yang melekat, yang bersama-sama dengan Bapa. Kita bisa melihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 diterangkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah Sang Logos, kalimat daripada Allah. Kalau Islam bicara ya kalimat Allah katanya. Jadi itulah yang dikandung oleh Maria, bukan Maryam, ya, tapi Maria. Maryam beda lagi, itu saudara Harun dan Musa. Tapi ini adalah Maria, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, dialah lahir ke dunia mengambil rupa seorang manusia dengan satu visi misi adalah menyelamatkan manusia dengan dia menjadi kurban yang sempurna di atas kayu salib. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak domba Allah. Karena dia yang dipersembahkan oleh Allah, ya, dijadikan sebagai kurban untuk penghapusan dosa dan kesalahan umat manusia. Maka barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan teman-teman sekalian, kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia punya Bapa, dia punya Tuhan? Ya, ini yang seringkali teman-teman dari Muslim itu akal mereka itu tidak sampai ke sana gitu ya, ilmu mereka tidak sampai ke sana. Ya, mereka berpikir kalau Yesus itu sebagai manusia, maka tidak mungkin dia adalah Allah gitu ya. Tidak mungkin dia Allah. Masa Allah jadi manusia gitu ya. Nah, ini logika yang salah sebenarnya. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Kalau Allah menjadi manusia, itu sangat-sangat dan sangat mungkin. Dia Allah yang Maha Kuasa kok. Dia mau jadi apa saja boleh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, iman dalam kekristenan kita tahu bahwa Bapa, Firman, yaitu Putra atau Anak, Yesus Kristus ini teman-teman sekalian. Ya, jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ini satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang bertanya, mana yang Tuhan? Bapakah, Putrakah, atau Roh Kuduskah? Gitu ya. Nah, jadi jawabannya ada di sini. Ketiganya adalah yang esa. Ketiganya adalah Tuhan. Bapa itu adalah Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah satu bagian di dalam diri Bapa itu. Kemudian Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Itu satu bagian. Ya, jadi satu esensi atau satu hakikat, ya, yaitu Tuhan. Ya, tapi mereka memiliki 3 pribadi yang bisa dibedakan ya. Kenapa? Karena Firman itu berpribadi, yaitu pribadi manusia teman-teman sekalian. Dia datang ke dunia gitu. Kita bisa melihat itu pribadi kedua. Lalu pribadi ketiganya adalah Roh Kudus yang saat ini telah
berada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sekian saja yang saya bisa jelaskan kepada kita lewat kesaksian yang ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen, ya. Kiranya menjadi berkat dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.